Halo sahabat R91. Kali ini admin akan menyajikan informasi seputar dinamika Pilkada 2024 di Provinsi Banten, menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Banten. Sejumlah para figur yang berpotensi menjadi kandidat calon gubernur tengah melakukan komunikasi politik terhadap partai politik yang memperoleh kursi DPRD Banten. Berikut ini deretan figur yang berpotensi menjadi kandidat dalam pesta demokrasi di Banten. 1. Andra Soni. Andra Soni merupakan Ketua DPRD Banten. Selain itu, ia juga diberikan kepercayaan sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten. Beliau merupakan salah satu kandidat terkuat di bursa calon gubernur Banten. Pasalnya, dirinya sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra untuk diusung sebagai calon gubernur Banten pada Pilkada 2024. Partai Gerindra juga mengusung Dimyati Natakusumah sebagai wakil calon gubernur Banten berduet dengan Andra Soni. Pasangan calon ini juga telah direkomendasikan oleh 6 partai politik lainnya di antaranya Nasdem, PKB, PSI, PAN, P3, dan PKS. Sementara Partai Gerindra di DPRD Banten hasil pemilu 2024 memperoleh 14 kursi. Sedangkan jumlah kursi dari masing-masing 6 partai politik pengusung lainnya di DPRD Provinsi Banten adalah sebagai berikut: Nasdem 10 kursi, PKB 10 kursi, PSI 3 kursi, PAN 7 kursi, P3 4 kursi, dan PKS 13 kursi. Jika ditotal jumlah keseluruhan partai politik pengusung pasangan calon Andra Soni Dimyati Natakusumah adalah sebanyak 57 kursi. Artinya pasangan calon ini telah melampaui dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang sebagai syarat dukungan perolehan kursi di DPRD. Yang mana persyaratannya untuk diusung oleh partai politik sebagai pasangan calon, minimal 20 kursi untuk di DPRD yang jumlah anggota DPRD sebanyak 100 anggota DPRD. 2. Airin Rahmi Diani. Airin Rahmi Diani merupakan mantan wali kota Tangerang Selatan selama 2 periode. Dia memegang jabatan sebagai Bupati Tangerang Selatan dimulai tahun 2011 hingga 2021. Dan pemilu 2024, ia terpilih menjadi DPR RI periode 2024 hingga 2029. Meski terpilih untuk mewakili rakyat Banten Dapil 3 di Senayan, tetapi dirinya dikabarkan bakal maju sebagai calon gubernur di Banten pada Pilkada 2024. Hal tersebut ditandai ketika dirinya mengambil formulir pendaftaran ke PDIP dan PKB dalam penjaringan kandidat oleh partai tersebut. Sebelumnya, ia telah disebut namanya dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai kader yang akan diusung untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024. Wanita kelahiran 28 Agustus 1976 ini diduga sebagai salah satu kandidat terkuat dalam pesta demokrasi di Banten ke depan. Pasalnya, hasil pemilu 2024. Ia sebagai pendatang baru di Senayan mampu meraup suara terbanyak di Banten Dapil 3 dengan total sebanyak 302.878 suara. Indikator lainnya sebagai kandidat terkuat di bursa calon gubernur Banten ini adalah politikus Golkar ini merupakan anak menantu dari mantan gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Jika dia diusung oleh Partai Golkar, artinya lulusan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung Jawa Barat ini telah memiliki 14 kursi. Dan masih membutuhkan 6 kursi sebagai syarat untuk mendapatkan tiket menuju pendaftaran di KPU pada 27 Agustus 2024. Informasi terbaru, Golkar mengajak Gerindra untuk mengusung pasangan calon yakni Airin sebagai calon gubernur dan Andra Soni sebagai wakil gubernur. Namun, Gerindra lebih memilih kadernya Andra Soni berpasangan dengan Dimyati Natakusumah. 3. Rano Karno. Rano Karno merupakan mantan wakil Bupati Tangerang periode 2008 hingga 2011. Dan juga mantan wakil gubernur Banten periode 2012 hingga 2014. Tak hanya itu, artis legendaris ini yang dikenal sebagai pemeran film Sidul di kala itu, pernah menjadi gubernur Banten periode 2015 hingga 2017. Setelah masa jabatannya habis, ia kembali mencoba untuk maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Embai Mulia Syarif untuk masa jabatan periode 2017 hingga 2022. Namun, hasil pilkada tersebut, ia dikalahkan oleh rivalnya yakni pasangan calon Wahidin Halim, Andika Hazrumi.
Dan lagi-lagi pada Pilkada 2024 ini, ia dikabarkan akan maju kembali merebut kursi nomor 1 di Banten itu. Hal itu ditandai ketika Rano Karno melalui LO-nya mengambil formulir pendaftaran di kantor DPD PDIP Banten. Rano Karno dianggap berpotensi terpilih menjadi Gubernur Banten setelah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk maju dalam pesta demokrasi 5 tahun itu. Dukungan tersebut datang dari masyarakat Banten, tokoh masyarakat, dan juga relawan. Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rano Karno tinggal menunggu surat tugas dari Ketua Umum partai tersebut. Jika PDIP merestui Rano Karno untuk maju sebagai calon gubernur, maka Rano Karno harus mendapatkan dukungan lain dari partai lainnya untuk memenuhi persyaratan. Di mana kursi PDIP di DPRD Banten sebanyak 14 kursi. Artinya, harus mendapatkan dukungan dari 6 kursi lagi agar mencapai 20 kursi. 4. Arief Rachadiono Wismansyah. Arief Rachadiono Wismansyah merupakan mantan wali kota Tangerang 2 periode dimulai tahun 2013 hingga tahun 2023. 10 tahun memimpin Tangerang merupakan pengalaman yang besar dalam menjadi pemimpin daerah. Kini mantan orang nomor 1 di Tangerang itu berniat untuk memimpin Provinsi Banten. Hal tersebut ditandai ketika berawal dirinya telah mengambil formulir di seluruh partai politik yang membuka penjaringan bakal calon gubernur Banten. Tak hanya itu, niatnya untuk maju sebagai calon orang nomor wahid di Banten itu terlihat saat melakukan lobi-lobi terhadap elit politik. Sebut saja kepada PKB. Ia belum lama ini, tepatnya 6 Juli 2024, telah menemui Ketua Umum PKB yang merupakan mantan calon presiden pasangan Anies Baswedan yakni Abdul Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal Cak Imin. Kepada publik, Arief Wismansyah mengatakan pertemuan tersebut adalah sebatas silaturahmi. Tetapi Ahmad Syailendra selaku pengamat politik dalam kacamata politiknya mengatakan pertemuan itu merupakan bagian dari lobi politik. Meskipun pria kelahiran 23 April 1977 ini telah dibesarkan oleh Partai Demokrat untuk memimpin Tangerang di masanya, dan juga tercatat sebagai kader, tetapi partai berlambang Mercy itu telah menyiapkan kader lainnya sebagai opsi pertama untuk maju dalam Pilkada 2024 di Banten sebagai calon gubernur yakni Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Oktavia Jayabaya. Jika Arief Wismansyah tetap optimis untuk berselancar di arena kontestasi Pilkada 2024, maka dirinya harus mencari partai pengusung sebanyak 20 kursi agar mendapatkan tiket mendaftar ke KPU Banten. Sementara Partai Demokrat sendiri di DPRD Banten hasil pemilu 2024 memperoleh 11 kursi. Seandainya Demokrat merekomendasikan Arief Wismansyah, maka Arief Wismansyah tinggal mencari 9 kursi tambahan untuk memenuhi persyaratan 20 kursi. 5. Wahidin Halim. Wahidin Halim merupakan Gubernur Banten periode 2017 hingga 2022. Beliau juga merupakan Ketua DPW Partai Nasdem di Provinsi Banten. Mantan orang nomor 1 di Provinsi Banten ini dikabarkan bakal kembali maju bertarung untuk merebut kursi yang pernah didukinya itu. Meskipun kini posisinya sebagai anggota DPR RI terpilih daerah pemilihan Banten 3, tetapi beliau bersedia melepaskan jabatannya itu ketika ditugaskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk maju merebut tampuk kepemimpinan di Banten periode 2024 hingga 2029. Sementara kursi anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem hasil pemilu 2024 adalah sebanyak 10 kursi. Total kursi di DPRD Provinsi Banten adalah 100. Aturannya, untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maka partai politik harus memiliki 20 kursi di DPRD Provinsi Banten. Artinya, jika Partai Nasdem akan mengusung Wahidin Halim sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, maka harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk mendapatkan tambahan minimal 10 kursi. 6. Iti Oktavia Jayabaya. Iti Oktavia Jayabaya merupakan mantan Bupati Lebak. Ia merupakan salah satu kandidat terkuat pada Pilkada 2024 dari Partai Demokrat yang memperoleh 11 kursi di DPRD Provinsi Banten. Kepada publik, Iti Oktavia Jayabaya mengatakan siap ditugaskan oleh partai koalisi untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Menurutnya, kolaborasi itu penting demi merangkul basis masing-masing kandidat. Untuk itu, kata dia politik itu tidak boleh mengedepankan ego karena politik itu dinamis,
Seperti diketahui, itu Octavia Jayabaya merupakan kader Demokrat di Banten yang menjadi opsi pertama untuk diusung sebagai calon gubernur Banten.